Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Gloka Derisa Adila Safitri dengan NIM 1901112. Saya kelas 3C Regulasori Destia Satya Dharma. COVID-19 atau Corona pasti tidak asing lagi untuk semua orang, di kalangan semua orang. Karena COVID-19 ini sangat besar pengaruhnya bagi semua orang. Tentunya COVID-19 ini sangat besar pengaruhnya terhadap keuangan, semakin memburuk terhadap keuangan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit, memaparkan sedikit bagaimana caranya kita memanajemen uang di saat masa pandemi seperti ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih caranya untuk manajemen keuangan. Yang pertama yang saya ketahui yaitu mengevaluasi sumber penghasilan saat ini. Apapun sumber penghasilan Anda, baik itu sebagai pedagang, freelance, atau karyawan, resiko penurunan drastis di pemasukan itu pasti akan terjadi, dan kapanpun itu akan terjadi, apalagi di saat masa pandemi seperti ini. Jadi untuk mencegah kemungkinan itu, lebih alangkah baiknya merubah sedikit pos-pos pengeluaran di perencanaan keuangan Anda. Misalnya pos pengeluaran Anda living, saving, parents, entertainment. Alangkah baiknya pos-pos pengeluaran itu diubah menjadi living, saving, parents, and emergency fund. Di musim pandemi seperti ini, alangkah baiknya uang yang dipakai itu digunakan untuk sehari-hari yang lebih penting dan untuk kondisi darurat di kemudian hari. Adapun yang kedua ini sesuatu yang sulit dihindari untuk orang-orang yang memang ingin membeli suatu keinginannya dia tanpa memikirkan kewajibannya, yaitu pembelian dengan sistem cicilan. Di saat masa pandemi ini, berharap hindari pembelian dengan sistem cicilan. Tunda dulu keinginan Anda untuk mempunyai handphone baru atau sesuatu yang baru, barang yang baru yang memang tidak terlalu dibutuhkan, karena di masa pandemi ini berhemat dan menyimpan uang adalah jauh lebih penting daripada membeli sesuatu yang bersifat treasure-nya. Hindari untuk pembelian yang berproses cicilan atau membeli sesuatu atau barang yang tidak tidak terlalu penting dalam masa pandemi ini. Yang ketiga, adapun dana darurat. Dana darurat ini merupakan simpanan yang dapat digunakan pada saat kondisi darurat ataupun yang mendesak. Dana darurat ini bisa digunakan dikala sakit, kecelakaan, terkena PHK, karena semakin hari semakin banyak orang yang terkena PHK, serta mencegah kita dari hutang. Adapun yang keempat, mungkin bisa mencari sumber penghasilan yang lain seperti halnya berbisnis. Untuk yang bekerja di perusahaan atau di kantoran, mungkin yang mengalami dampak krisis ekonomi yang terparah, yang harus gajinya dipotong setengah ataupun yang terkena PHK, peluang bisnis saat ini di pandemi ini ternyata cukup menguntungkan, karena banyak orang yang memulai bisnis di saat pandemi ini, seperti halnya jasa delivery, berjualan frozen food, ataupun menjual makanan cepat saji secara online. Bisa menjadi contoh
bisnis yang dikerjakan sampingan yang bisa dijajal dalam masa pandemi seperti ini. Contohnya, untuk selanjutnya, jika keuangan Anda masih tersisa setelah dialokasikan ke pos-pos pengeluaran Anda bisa mencoba untuk berinvestasi. Seperti contohnya sekarang ini banyak diminati yaitu investasi emas. Investasi yang bisa dicoba yaitu investasi emas batangan atau antam. Anda bisa memulai investasi dari 0,5 gram yang masih harganya berkisaran 450 sampai dengan 500.000. Tenang saja, sekarang juga sudah ada banyak jenis investasi emas online seperti halnya di Pegadaian. Baik teman-teman, itulah menurut saya cara memanajemen keuangan di saat masa pandemi seperti ini, agar keuangan kita tetap stabil selama masa pandemi. Dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk semua orang untuk memanajemen keuangannya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Semoga kita selalu sehat. Salam sehat buat kita semua. Om Santi Santi Santi.